Pokoknya di starter itu hampir sampai setengah jam mobilnya itu nggak mau hidup. Padahal menurut si Dayat ketika dicek akinya itu masih bagus banget. Dan tiba-tiba saja Dayat itu dikejutkan. Dia itu melihat sesosok wanita. Dia itu menari tuh di depan mobilnya persis. Si Dayat ini kaget banget loh. Dari mana munculnya wanita tersebut gitu loh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Doni Free tentunya di channel Sudut Malam. Aduh, saya minta maaf banget ya, akhir-akhir ini jarang upload video. Itu dikarenakan saya itu sedang berada di luar kota. Jadi ada kerjaan, akhirnya ya mau nggak mau karena saya juga kan butuh untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari saya. Akhirnya saya berangkat kerja nih. Dan seperti biasa, semoga dimanapun kalian berada, semoga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kemudahan dalam segala hal, dan tentunya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Robbal 'Alamin. Dan untuk kalian yang baru nemu video atau channel ini, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu. Dan yang udah subscribe, jangan lupa untuk absen dulu dong. Oke, dan mungkin gak usah berlama-lama lagi, kita langsung menuju ke ceritanya. Sebut saja namanya itu Pak Trisno. Pak Trisno ini dia itu dikenal orang yang sukses nih di daerahnya gitu loh. Pak Trisno ini dia itu memiliki usaha. Dia itu memiliki 4 bis dan dia juga memiliki 15 angkot nih. Jadi Pak Trisno ini dia itu bergerak di bidang usaha jasa transportasi. Lah, di suatu hari Pak Trisno ini mendengar kabar bahwasanya ada salah satu bos angkutan umum itu bangkrut dan dia pun akan menjual seluruh angkutannya atau seluruh armada mobilnya dengan harga yang cukup murah nih. Lah tentu saja Pak Trisno itu kan seorang pembisnis, dia pasti haus banget tuh dengar berita semacam itu, apalagi mobil atau angkutan yang mau dijual katanya itu dengan harga yang murah. Akhirnya nggak lama, Pak Trisno ini pun mencari alamat bos transportasi tersebut nih, bos yang bangkrut, pengusaha itu. Dan melewati beberapa rekan bisnisnya, akhirnya Pak Trisno ini diketemukan dengan bos yang bangkrut tersebut nih. Lah di situ, ternyata Pak Trisno ini udah telat, karena tinggal ada 2 unit angkutan atau armadanya yang belum terjual. Nah di sini Pak Trisno sangat menyayangkan nih. Wah, sayang banget, padahal kalau ada 10 pun pasti dia bayar karena harganya itu miring banget, harganya murah banget gitu loh. Dan setelah agak lama nih, mereka berdua akhirnya ngobrol-ngobrol nih antara Pak Trisno dengan bos perusahaan yang bangkrut tersebut. Dan di situ tersepakati nih, harga 2 unit mobil tersebut atau armada tersebut itu dijatuhi pada satu mobilnya itu dengan harga 25 juta rupiah. Dan ini sangat murah banget. Makanya Pak Trisno ini, waduh, pengen nih langsung dibayarin tuh angkotnya. Dan akhirnya 2 angkot ini pun dihargai sejumlah 50 juta nih, karena 2 unit gitu. Dan singkat cerita, akhirnya deal. 2 angkot tersebut sudah dibayar oleh Pak Trisno. Akhirnya Pak Trisno ini membawa angkotnya ini ke rumahnya atau ke garasinya. Tetapi di tengah perjalanan, Pak Trisno ini dia itu mencium aroma bunga melati di dalam angkot tersebut nih. Akhirnya Pak Trisno ini pun berhenti nih. Pada saat itu Pak Trisno itu ditemani dengan satu anak buahnya. Jadi mereka itu berdua. Pak Trisno membawa mobil yang satu dan anak buahnya pun membawa mobil satunya gitu. Nah di sini si Pak Trisno itu berhenti nih. Dia itu kayak mencium, kok wangi banget sih? Wangi melati nih, dari mana nih? Akhirnya dia itu pun sempat menelpon anak buahnya, dan anak buahnya ternyata juga lagi berhenti tuh mobil. Jadi menurut si anak buahnya, radio di dalam mobilnya itu menyala dengan sendirinya.
Dan selalu saja ketika diganti tuh radionya, karena nggak bisa dimatiin nih menurut anak buahnya, radionya itu diganti, tetapi tetap nih suara yang keluar atau saluran yang keluar itu seperti sinden Jawa, pokoknya gamelan, gendingan gitu terus lah. Nah di sini anak buahnya juga bingung kan, kenapa tip atau radionya itu nggak bisa dimatiin gitu loh. Dengan sangat terpaksa, karena itu mengganggu banget menurut anak buahnya si Patrisno. Akhirnya jalur kabel kelistrikan yang menuju ke tip atau sumber power radio itu dicabut nih sama si anak buahnya Patrisno. Baru saja tuh radio atau tipnya itu berhenti. Nah akhirnya di sini anak buahnya Patrisno pun menghampiri Patrisno nih, karena jarak berhentinya mereka berdua ini memang tidak terlalu jauh. Nah setelah itu, di situ anak buahnya Patrisno ini masuk ke dalam mobilnya si Patrisno, dan ternyata ya memang bener banget tuh, bau banget, bau melati gitu loh, wangi. Tapi kan kalau bunga melati itu apa namanya, harumnya itu kan selalu diidentikan dengan hal-hal mistis. Makanya di sini akhirnya Patrisno ini mengajak apa namanya anak buahnya ini buat tukeran mobil loh. Ya memang Patrisno ini dia itu apa namanya ya, dia penakut banget menurut anak buahnya gitu. Akhirnya sudah nih, udah tukeran, akhirnya jalan tuh mereka berdua. Dan singkat cerita mereka berdua itu sampai di garasi. Patrisno ini dia itu memiliki guru spiritual ya seperti Pak Kiai gitu, namanya Pak Gatot nih, atau biasa dipanggil Kiai Gatot. Nah di situ akhirnya karena mereka sudah membeli mobil terbaru, ini Pak Gatot ini dipanggil nih sama si Patrisno, dan mereka itu melakukan kayak syukuran kecil-kecilan gitu atas terbelinya 2 angkot baru dari Patrisno. Nah setelah itu pada keesokan harinya masuk karyawan baru nih, dan karyawan baru itu tentu saja membawa angkot barunya si Patrisno. Nah di situ pada hari itu menurut si karyawannya Pak Trisno itu sepi banget, bahkan sampai nih si karyawan baru ini diberikan jalur oleh karyawan lama buat mencoba di jalur karyawan lama yang tentunya jalurnya itu rame, tetapi itu nggak ada perubahan, nggak ada hasilnya, jadi tetap saja tuh sepi banget. Bahkan satu hari itu nggak ada satu penumpang pun yang naik. Nah di sini akhirnya bingung dong. Nah di situ akhirnya karyawan lama ini mengajak tukeran mobil sama si karyawan baru. Dan ketika si karyawan lama itu membawa mobil tersebut, itu juga sama nih, terjadi hal yang sedemikian rupa. Jadi angkotnya itu sepi banget. Karyawan lama ini juga bingung nih, satu hari dia itu sama sekali nggak menaikkan penumpang satupun, walaupun itu berada di jalur yang ramai gitu loh. Nah di sini akhirnya karyawan lama ini mengadu nih sama si Patrisno. Nah di sini Patrisno nggak percaya kan, nggak ngaruh itu mah. Ya mungkin aja rezeki pada saat ini itu emang kayak gitu. Soalnya kita kan usaha nih, kita bisnis. Kita sama aja kayak orang yang dagang. Kadang ramai, kadang sepi. Nggak mungkin ramai terus kan. Nah, singkat cerita datanglah di hari Jumat nih. Dan ternyata karyawan yang lama ini masih penasaran banget dengan angkot yang baru itu. Akhirnya karyawan lama dan karyawan yang baru ini udah memutuskan nih bahwasanya angkotnya itu mereka udah tukeran aja gitu. Nah di hari Jumat itu tiba-tiba angkotnya itu jadi ramai banget nih yang dibawa oleh karyawan si lama ini. Sebut saja namanya karyawan lamanya ini Dayat. Dayat itu jadi seneng banget, wah itu sampai maghrib loh, bener-bener angkotnya itu penuh. Dan si karyawan lama setelah bertukar mobil dengan karyawan baru itu juga standar sih, dia itu di jalur yang sepi itu dia tetap ada penumpang gitu. Beda dengan pada saat dia itu membawa angkot yang baru di jalur yang rame, dia itu nggak membawa penumpang. Nah di sini akhirnya Dayat seneng banget gitu kan, wah satu hari nih, bahkan satu hari tersebut si Dayat ini mendapatkan uang atau uang bersih nih, gaji. Jadi kan modelnya itu kan persentase dari pendapatan angkot tersebut nih. Nah si Dayat pada hari itu mendapatkan uang Rp200.000, dan menurut si Dayat itu selama dia menjadi supir angkot tersebut baru mendapatkan hasil yang sampai segitu tuh. Waduh si Dayat seneng banget, bersyukur banget nih. Nah akhirnya setelah maghrib si Dayat ini memutuskan pulang menuju ke garasi milik si Patrisno.
Tetapi di tengah jalan tiba-tiba radionya ini hidup lagi, dan radionya ini nggak bisa dimatiin loh. Ketika diganti salurannya pasti ketemu lagi nih. Jadi suaranya yang diputar oleh radio tersebut itu suara seperti orang Jawa atau sinden Jawa yang sedang menyanyi, gendingan dan lain sebagainya. Setiap kali diganti pasti seperti itu terus. Dayat aja sampai bingung. Masa sih semua radio lagi muter langgam Jawa gitu loh. Dan akhirnya dibiarin tuh sama si Dayat. Nggak lama setelah itu, si Dayat itu mencium aroma bunga melati. Ini aromanya sama seperti yang dicium oleh Pak Trisno. Si Dayat ini pun juga merinding. Ya karena seperti yang saya sebutkan di awal tadi. Aroma melati ini itu identik dengan hal-hal mistis. Di sini si Dayat udah mulai takut nih. Dayat juga penakut soalnya. Lah, tibalah di tengah hutan nih. Jadi untuk menuju garasinya si Pak Trisno, si Dayat ini harus melewati satu hutan. Dan itu hutannya itu panjang banget. Jadi 2 kilo si Dayat itu harus melewati hutan tersebut. Dan kebetulan pada hari itu tuh hari Jumat. Jadi mungkin sepi lah, nggak ada aktivitas gitu. Nah, garasinya Pak Trisno ini kebetulan itu berada di pelosok desa, jadi jauh dari permukiman gitu loh. Lah, sempet-sempetnya si Dayat ini dia itu kencing di pinggir jalan karena dia itu udah nggak tahan banget main kencing. Dia turun dari mobilnya, dia kencing. Setelah itu dia masuk lagi nih. Ketika si Dayat ini menghidupkan mobilnya kembali, itu nggak bisa. Pokoknya di starter itu hampir sampai setengah jam mobilnya itu nggak mau hidup. Padahal menurut si Dayat ketika dicek akinya itu masih bagus banget, dihidupin lampunya juga oke, sambil didengerin radio juga oke. Kok ini nggak mau ngangkat starternya gitu loh. Di sini bingung nih si Dayat, dia pun telepon temennya. Tetapi tiba-tiba handphonenya si Dayat itu nggak ada sinyal sama sekali di tempat itu. Padahal biasanya sinyal itu bagus banget di tempat itu gitu loh. Walaupun di hutan, karena dataran tinggi, jadi tempat itu tuh berada di dataran tinggi. Makanya sinyalnya itu bagus gitu. Nah, akhirnya setelah itu Dayat pun kayak udahlah capek. Dayat itu nyalain rokok di situ. Dia itu sambil rebahan sambil duduk gitu sendean gini di kursi mobilnya. Dan tiba-tiba saja Dayat itu dikejutkan, dia itu melihat sesosok wanita, dia itu menari tuh di depan mobilnya persis. Si Dayat ini kaget banget loh, dari mana munculnya wanita tersebut gitu loh. Menurut si Dayat dia itu menggunakan pakaian seperti pengantin serba hijau. Tentunya suasananya jadi merinding banget tuh. Ada bau kembang melati, radionya sendiri itu musiknya itu ada langgam Jawa, gending Jawa, dan dia itu melihat sosok wanita menari. Dan menurut si Dayat, wanita itu asing banget. Selama 3 tahun si Dayat bekerja sebagai supir angkot dan pulang pergi selalu melewati jalan itu, dia itu tidak pernah melihat wanita tersebut. Jadi pada hari ini nih dia itu melihat, dia itu kayak asing, siapa sih itu? Dan di situ belum ada kepikiran yang macem-macem nih. Nah, tiba-tiba saja ketika Dayat itu semakin memandangi, wanita tersebut itu hilang. Jadi hilangnya itu sekejap mata banget, di depannya si Dayat tiba-tiba hilang celing gitu loh. Nah di sini Dayat pun takut banget. Nah tiba-tiba saja setelah si Dayat ini gemetar karena takutnya dia langsung menyetater mobilnya tuh. Nah di sini mobilnya baru bisa hidup. Lah akhirnya di situ si Dayat ini langsung tancap gas nih cepet banget, bus gitu. Dan sampai ke garasi mobil Pak Trisno. Lah di situ tuh banyak supir-supir yang belum pada pulang nih. Masih ada yang duduk di situ. Ada yang sedang minum kopi, ada yang lagi bercanda-bercanda gitu di situ. Si Dayat itu menceritakan semuanya yang dialaminya pada hari ini.
Lah ada lagi nih satu karyawan, sebut saja namanya Nur. Nur ini juga membawa angkot terbarunya milik Pak Trisno. Nah di sini si Nur ini belum pulang nih. Jadi satu hari tadi itu nggak ada yang lihat Nur. Dan akhirnya Nur pun ditelepon nih sama temennya. Lah mereka semua itu kaget banget. Karena si Nur ini ternyata sudah berada di kantor polisi. Bingung kan? Lah ternyata Pak Trisno juga sudah berada di kantor polisi nih. Dan sebagian dari rekannya si Nur termasuk si Dayat, mereka semua itu menyusul Nur di kantor polisi. Sesampainya mereka di sana, mereka itu kaget banget. Ternyata si Nur itu pada siang hari tadi, dia itu menabrak orang dan sampai meninggal dunia. Jadi menurut ceritanya si Nur, itu dia itu lagi pada posisi baru berangkat nih, belum lama pada lo, baru keluar dari garasi, dia udah nyampe di jalan raya. Tiba-tiba saja itu ada seseorang yang nyebrang gitu loh. Dia kan kaget tuh, tetapi dia nggak nabrak orang yang nyebrang itu, justru dia menabrak penjual kopi yang sedang berdiri di depannya gitu. Jadi kenapa si Nur ini sampai menabrak orang? Itu karena dia dikagetkan dengan sesosok yang menyeberang gitu. Akhirnya dia menabrak das, dan penjual kopi tersebut pun tewas. Akhirnya si Nur ini pun harus berurusan dengan polisi nih. Dan singkat cerita, keesokan harinya si Dayat ini berangkat seperti biasanya. Dia menuju garasi, dia udah cuci mobilnya kan, udah dibersihin nih, pokoknya udah wangi tuh angkutannya. Dia berangkat. Nah pada hari itu juga dia itu masih ramai, ini penumpangnya masih banyak banget gitu. Dayat seneng setiap hari itu mendapatkan penumpang yang banyak. Nah tidak lama setelah itu, ketika satu orang itu berada di angkotnya, itu tinggal satu orang nih, tiba-tiba radionya itu hidup lagi tuh. Dan itu sama, jadi suara dari radio tersebut itu seperti musik Jawa gendingan gitu, dan ada sinden yang menyanyi. Nah nggak lama, harum bau melati itu juga tercium lagi di hidungnya si Dayat. Dan di sini Dayat tanya nih sama penumpangnya. Pada saat itu penumpangnya itu wanita. Bu, ibu nyium gak sih bau harum melati? Ya, tetapi si ibu ini dia itu nggak menjawab sama sekali. Si Dayat ini bertanya sampai 2 kali loh kepada penumpangnya itu, tetapi si penumpang itu dia tuh nggak menjawab sama sekali. Hingga pada akhirnya si Dayat ini penasaran sama ibu-ibu tersebut. Dia pun melirik atau melihat penumpangnya di kaca spion yang berada di depannya gitu loh. Dia melihat, lah di situ dia si Dayat ini tiba-tiba langsung mengerem mendadak tuh, cit, dan dia pun menabrak pinggiran jalan atau trotoar. Buar. Di sini kendaraannya tuh penyok nih. Dayat langsung keluar, dan si Dayat ini sempat jidatnya itu kebentur sama kaca mobil yang berada di depannya gitu. Akhirnya si Dayat ini berdarah, dan dia tuh menceritakan bahwasannya tadi itu ada penumpang. Tetapi pada saat si Dayat mengajak ngobrol, penumpangnya itu diam tanpa menjawab, nggak ada respon gitu loh. Akhirnya di sini Dayat penasaran kan, Dayat itu melihat penumpangnya tersebut lewat spion. Lah, ternyata di situ penumpangnya itu adalah wanita yang sempat dijumpainya pada malam hari kemarin, yang nari itu loh. Wanita yang menggunakan pakaian Jawa serba warna hijau gitu. Lah di situ akhirnya si Dayat ini pun bingung dan takut, dan yang membuat si Dayat ini kaget lagi, di area mulutnya wanita tersebut itu banyak banget darah. Jadi seperti orang habis memakan ayam mentah atau apa gitu loh. Jadi belepotan, itu darah banyak banget di mulutnya. Akhirnya di situ Dayat kaget dong, otomatis dia itu ngerem mendadak. Karena ngerem mendadak posisi dia itu cepet nih. Akhirnya dia itu tergelincir menabrak trotoar gitu. Wush. Dan jidatnya si Dayat ini menghantam kaca depan mobil. Akhirnya kaca depan mobil ini pecah dan Dayat pun berdarah. Lah, ketika Dayat bangkit, dia itu pun menengok nih ke dalam mobilnya, dan itu nggak ada, perempuan itu nggak ada. Itu bener-bener nggak ada. Lah di sini akhirnya
Dayat itu menelpon teman-temannya dan Dayat dibawa nih ke puskesmas kan. Setelah itu nih si Dayat ini nggak narik lagi, dia itu menuju ke garasi dan di situ bosnya udah ada di situ tuh. Dia itu bercerita kayaknya kok aneh banget angkutnya kayak gini kayak gini gitu loh. Dan akhirnya nggak lama bosnya ini menelpon guru spiritualnya nih atau Kiai Gatot, dan Kiai Gatot itu pun datang ke garasinya si bosnya si Dayat. Setelah sampai di situ, si Kiai Gatot itu kayak membaca doa apa gitu kan. Itu diem. Lah, di sini muncul nih, di balik semua kejanggalan yang ada di dalam angkot terbarunya bosnya Dayat, ternyata angkot 2 ini dulunya adalah hasil pesugihan nih. Jadi kenapa bos perusahaan itu bangkrut? Dia juga merasakan hal yang sama, bahwasanya angkot-angkutannya ini itu janggal banget. Sering kejadian nggak masuk di akal atau nggak logis, makanya dia itu menjual dengan harga yang murah. Jadi bos perusahaan yang bangkrut dulu itu dia pun membeli angkot tersebut dari salah satu orang yang dia itu nggak kenal gitu loh. Dan di sini akhirnya terungkap. Jadi kedua angkut tersebut dulunya ini itu hasil dari pesugihan. Dan pelaku pesugihan ini dialah yang menjadi tumbal. Dia jadi mati nih, udah punya banyak harta, dia itu mati jadi tumbal. Dan ternyata sosok yang diajak bekerja sama oleh pelaku pesugihan tersebut sampai sekarang itu masih menginginkan tumbal. Karena angkot tersebut dibelikan dengan uang pesugihan, akhirnya setiap orang yang menggunakan angkot tersebut itu akan dijadikan tumbal. Lah emang ini terbukti nih, dari si Nur tersebut dia itu menabrak seseorang hingga mati, dan kemungkinan orang tersebutlah yang dijadikan tumbal. Nah di sini akhirnya bosnya Dayat itu kaget banget. Nah di sini disuruhnya oleh si Pak Kiai Gatot, angkot ini udah jangan dipakai lagi, nggak usah dijual, dibiarin aja. Dan akhirnya udah di sini Dayat pun kayak shock banget kan. Untung saja si Dayat ini belum sampai menabrak orang atau mencelakai orang, dia hanya mencelakai dirinya sendiri lewat kejadian tersebut. Akhirnya satu angkotnya bosnya si Dayat ini yang dijadikan mobilnya si Nur pada saat itu kan berada di kantor polisi karena kasus dia itu menabrak. Sampai sekarang pun nggak diambil, bener-bener nggak diurus, dibiarin saja tuh di kantor polisi. Sedangkan mobil yang dibawa Dayat itu berada di garasi. Dan menurut teman-temannya si Dayat dan Dayat juga, setiap malam angkotnya si Dayat ini kayak seperti bunyi ada orang yang menutup pintu di angkot tersebut, padahal angkotnya itu diam gitu loh. Kadang juga ada suara kayak wanita ketawa dan lain sebagainya gitu. Dan cerita pun berakhir. Aduh. Jadi terima kasih buat Pak Rehan yang udah mengirim cerita ini. Dan alhamdulillah terima kasih, itu cerita sekarang banyak banget tuh yang ngirim cerita ke nomor handphone aku. Aku aja sampai bingung ceritainnya yang mana dulu gitu loh. Dan tentunya terima kasih juga buat kalian yang sudah mengirimkan cerita dan sudah menonton video ini sampai selesai. Dan akhirnya saya Doni Free pamit undur diri, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.